Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode Runge-Kutta. Nah, jadi metode Runge-Kutta adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan ketelitian yang cukup tinggi. Nah, metode ini adalah alternatif lain dari metode Dirac-Taylor yang tidak memerlukan perhitungan turunan. Nah, berikut adalah rumus dari metode Runge-Kutta, di mana dia menghitung F1 sampai F4 di setiap iterasinya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi, ada persamaan pertumbuhan mikroba dalam susun ikan nila sebagai berikut, yaitu DYT per DT sama dengan YT. Nah, di mana YT ini merupakan ukuran sel mikroba dengan satuan koloni formin unit atau CFU, dan T-nya itu adalah waktu, hari, serta waktu atau hari. Nah, dengan menggunakan metode Runge-Kutta, tentukan ukuran sel mikroba pada waktu hari ke-6 dengan kondisi awal, yaitu hari pertama T0 adalah yang namanya sama dengan 10, dan iterasinya yang kita hitung itu 3. Nah, baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Jadi dari contoh soal, atau dari soal ini, kita didapatkan bahwa A-nya itu 0, atau pada hari pertama itu 0, lalu B-nya itu 6, saat ya 0-nya 10, dan iterasinya 3, jadi M-nya sama dengan 3. Nah, kita cari dulu H-nya, itu jadinya B kurang A dibagi M, jadi interval H-nya itu 2, dan untuk K-nya itu M-1, karena ini iterasinya 3, jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Dan rumusnya atau persamaan yang ada itu ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi pertama, atau di saat K sama dengan 1, berarti T1-nya itu T0 ditambah H. Jadi T1-nya itu sama dengan 2. Dan selanjutnya untuk F1, jadi ada 4 ordo di metode Runge-Kutta ini. F1 berarti di ordo satunya itu, jadi rumusnya F T0 Y0, berarti F-nya jadi 0,10, dan hasilnya di F1 berarti 10. Kenapa? Karena kan dia masukin ke persamaan yang di atas, yang dipakainya YT saja, berarti yang Y-nya saja gitu persamaannya, jadi 10. Nah, yang F2 ini rumusnya F sama dengan F T0 tambah H per 2 di koma Y0 tambah H per 2 kali F1. Nah, berarti di ordo kedua ini setelah dihitung hasilnya jadi 20, dan di F3 rumusnya T0 tambah H per 2 juga, lalu tapi yang Y-nya itu jadi Y0 tambah H2 per F dikali F2 atau ordo kedua. Langsung saja dimasukkan dan didapatkan hasil 30, karena ini kan dikalikannya dengan F2 yang dari sini, dari F2-nya. Lalu yang selanjutnya yang di ordo 4 itu F-T0 ditambah H di koma Y0 tambah H kali F kali H kali F3. Berarti setelah dihitung nanti akan didapatkan 2,70, karena yang di ordo 4 ini sedikit berbeda, tidak dibagi 2, ini yang lebih besar. Nah, jadi dari sini kita dapatkan bahwa Y1-nya itu, ini rumusnya Y0 tambah H dikali F1 tambah 2F2 tambah 2F3 tambah F4 dibagi 6, karena tadi kan yang kita cari itu B-nya sama dengan 6. Dan langsung saja dihitung, berarti Y1-nya itu tinggal dimasuk-masukkan dari yang di atas. Y-nya pas Y0 kan 10, lalu H-nya itu 2,
dan saat F1 itu 10. Ini ditambah 2 dikali F2-nya 20, tambah 2 kali F3 30, dan tambah F4 70 dibagi 6 didapatkan hasil 70 pas iterasi pertama. Jadi saat iterasi kedua saatnya itu sama dengan 1. Itu berarti yang di T-nya T2. T2-nya sama dengan T1 ditambah H. Lalu berarti nilainya 4. Dan di F1-nya juga rumusnya masih sama yang kayak di atas. Masih sama semua. Jadi F1-nya didapatkan 70. F2-nya didapatkan 140. F3-nya didapatkan 210. Dan F4-nya didapatkan 490. Nah ini kalau rumusnya sama tapi jadinya ordo yang di iterasi kedua ini aja. Jadi misalnya F1-nya berarti F1-nya pakai yang di sininya gitu. Bukan pakai yang di atasnya walaupun sama-sama F1 dan seterusnya. Dari sini berarti bisa kita cari Y2-nya. Rumusnya juga masih sama yaitu Y1 tambah H, F1 tambah 2 F2 tambah 2 F3 tambah F4 dibagi 6 dan didapatkan hasilnya jadi 490. Baik, nah selanjutnya untuk iterasi yang terakhir di iterasi M3 itu berarti yang di keadaan K sama dengan 2 berarti T3-nya itu T2 ditambah H dan hasilnya itu 6. Dan untuk F1-nya masih sama juga rumusnya berarti didapatkan 490, tinggal dimasukkan saja si angka-angkanya. Untuk F2-nya didapatkan 980, di F3-nya didapatkan 1470 dan di F4-nya didapatkan 3430. Nah ini kenapa yang diambil Y-nya saja? Ini bukan berarti semua soal diambil Y-nya saja, tapi ini tergantung sama persamaan yang ada di soal. Karena di sini di sini soal persamaannya di Y per data itu sama dengan Y, berarti yang diambilnya ya dimasukkan ke Y-nya saja, berarti yang diambilnya Y-nya saja. Yang selanjutnya untuk Y3-nya berarti rumusnya jadi Y2 ditambah H dikali F1 tambah 2 F2 ditambah 2 F3 tambah 4 dibagi 6. Nah, Y2-nya itu tadi kan sudah dicari 490. Y-nya itu 2. Satunya kita ikutin yang di orde ketiga ini. 4 orde ini berarti F1-nya 490. nya 1470, 4-nya 3430. Itu jadi 11. Berarti untuk Y3-nya hasilnya 430. Jadi kita sudah menemukan
Y1, Y2, dan Y3-nya. Y1-nya 70, Y2-nya 490, dan Y3-nya 3430. Nah, jadi dari perhitungan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa ukuran sel mikroba pada waktu hari ke-6 itu adalah 3430 atau nilai dari Y3. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.